Selamat datang di channel Misteri Dunia. Tempat di mana menceritakan kisah-kisah horor yang ada di penjuru dunia. Nama orang yang ada di video telah disamarkan. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat menikmati. Kali ini, kita akan membahas sebuah misteri yang tersembunyi di balik keindahan dan sejarah yang dimiliki oleh negara kecil di Asia Tenggara, yaitu Kamboja. Kamboja mungkin dikenal oleh sebagian orang hanya melalui sisi gelapnya, seperti judi online dan hal-hal yang sering kita dengar di berita. Namun, kali ini kita akan menelusuri sisi lain dari negara ini, sisi yang jauh lebih misterius dan menyeramkan. Di balik kuil-kuil kuno dan hutan yang tampak tenang, ada kisah-kisah kelam yang telah terpendam selama berabad-abad. Kisah-kisah yang mungkin terlupakan oleh sebagian besar orang, tetap membayangi tanah ini, menunggu untuk diungkap. Jadi, bersiaplah kali ini. Kita akan menggali misteri yang ada di Kamboja, dan apa yang kita temukan mungkin akan membuat Anda berpikir dua kali sebelum melangkah ke sini. Bokor Hill Station, tempat ini berdiri di puncak bukit setinggi 1000 meter, di tengah kabut yang tak pernah menghilang. Sekilas terlihat seperti sisa peradaban tua yang terlupakan. Tapi bagi penduduk setempat, tempat ini bukan sekadar bangunan kosong. Ini dulunya adalah tempat peristirahatan mewah. Milik kolonial Prancis, dibangun pada tahun 1921. Hotel mewah, gereja, kasino, sebuah tempat pelarian dari panasnya Phnom Penh. Tapi apa yang tidak banyak orang tahu, tempat ini dibangun di atas penderitaan. Ratusan pekerja dipaksa membangun tempat ini dalam kondisi ekstrim, banyak yang jatuh dari tebing. Tubuh mereka tidak pernah ditemukan, warga percaya roh-roh mereka masih bergentayangan sampai hari ini. Kematian, penderitaan, dan keserakahan menjadi fondasi dari bangunan ini, maka tak heran, udara di sini terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi. Banyak pengunjung yang datang ke Bokor Hill Station merasakan hal yang sama, suara langkah kaki di lantai atas, suara perempuan menangis di kamar kosong, bayangan hitam berdiri di sudut ruangan, dan menghilang begitu saja saat didekati. Beberapa orang bahkan mengaku melihat seorang wanita berpakaian gaun putih berdiri di balkon lantai 2, menatap ke jurang, tapi saat mereka naik untuk melihat, balkon itu terlihat kosong. Ada juga cerita tentang kabut yang bergerak. Seperti hidup, kabut yang mengejar, kabut yang menelan sinyal GPS dan komunikasi, banyak yang tersesat meski hanya beberapa meter dari titik awal. Bagi warga lokal, Bokor Hill bukan tempat wisata, ini tempat larangan. Mereka percaya ada sesuatu yang tinggal di sana, bukan sekadar hantu, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih haus akan rasa takut. Kami datang ke sini bukan untuk sekadar bercerita, kami ingin melihat langsung, menelusuri lorong-lorong kosong, menantang kutukan yang katanya tidak pernah tidur. Dan bagi kamu yang menonton video ini sekarang, satu hal yang harus kamu tahu. Bokor Hill Station mungkin terlihat kosong, tapi di tempat ini, kesunyian tidak pernah benar-benar sepi. Perjalanan kita baru dimulai, jangan berpaling. Jangan tinggalkan layar. Dan jangan matikan lampumu. Sejarah kolonial yang berdarah. Pada tahun 1921, kolonial Prancis yang telah menguasai Indochina selama beberapa dekade memutuskan untuk membangun sebuah tempat pelarian di puncak Gunung Bokor, dikelilingi kabut dan hutan lebat. Tempat ini dianggap cukup jauh untuk menghindari panasnya kota Phnom Penh yang sibuk, namun masih dekat untuk menikmati keindahan alam. Bangunan pertama yang didirikan adalah sebuah hotel mewah yang dikenal dengan nama Bokor Palace Hotel. Kemudian, mereka menambahkannya dengan sebuah kasino, gereja, dan rumah-rumah staf kolonial. Semua dibangun dengan tujuan untuk memanjakan para elit Prancis yang ingin melarikan diri dari terik matahari dan kehidupan kolonial yang penuh gejolak. Namun,
Pembangunan ini tidak semulus yang dibayangkan para buruh yang dipekerjakan untuk membangun tempat ini. Buruh lokal harus bekerja di medan yang sangat berat. Mereka dipaksa untuk membawa batu besar di lereng bukit yang curam dengan sedikit alat bantu. Seringkali mereka jatuh dan terjatuh ke jurang. Tubuh mereka menghilang begitu saja, tertutup kabut tebal. Ratusan buruh meninggal dalam proses pembangunan. Ada yang tertimpa batu, ada yang jatuh ke jurang, dan ada yang mati kelelahan tanpa makanan yang cukup. Tapi proyek harus terus berjalan. Para pejabat kolonial ingin keindahan ini dibangun, apapun biayanya. Bahkan lebih gelap lagi, beberapa cerita menyebutkan bahwa tubuh para buruh yang mati sengaja dibuang tanpa dimakamkan dengan layak. Ditinggalkan begitu saja, tak ada yang peduli. Warga setempat percaya bahwa tubuh-tubuh ini dikubur dalam fondasi bangunan, tertutup oleh tanah dan debu, menyatu dengan tembok-tembok batu yang membeku. Tapi tempat ini tidak hanya mempengaruhi orang-orang yang bekerja di sana. Dalam beberapa tahun, tempat ini berubah menjadi simbol kemewahan kolonial, di mana pejabat dan elit Eropa datang berlibur, jauh dari hiruk-pikuk Phnom Penh. Mereka berpesta di kasino, menari di ballroom besar, dan menikmati hidup di atas penderitaan ribuan orang yang mati tanpa pamrih. Tapi kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Setelah Jepang menyerbu kawasan Indochina pada tahun 1940-an, Bokor Hill Station mulai ditinggalkan, para pejabat kolonial melarikan diri, dan bangunan-bangunan yang megah itu terkubur dalam kebingungannya. Namun, beberapa tahun kemudian, setelah berakhirnya Perang Dunia II, tempat ini dibuka kembali. Meski dengan kisah yang lebih kelam, perang berdampak buruk bagi tempat ini. Pada tahun 1970-an, ketika Perang Saudara Kamboja mencapai puncaknya, Bokor Hill Station menjadi medan pertempuran. Khmer Merah, yang dipimpin oleh Pol Pot, merebut kekuasaan dan menjadikan tempat ini sebagai salah satu pusat perlawanan mereka. Selama periode ini, tempat yang dulunya penuh dengan kemewahan, kini berubah menjadi sangkar kematian. Beberapa tentara yang bertempur di sini, baik dari pasukan Khmer Merah maupun tentara pemerintah yang mundur, dilaporkan hilang tanpa jejak di tengah kabut tebal yang menggulung di sekitar bukit. Ada yang percaya bahwa mereka tidak mati dalam pertempuran, tapi diseret ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Beberapa laporan menyebutkan bahwa suara-suara tembakan terdengar, tapi tak ada korban yang ditemukan, kecuali seorang tentara yang kembali dengan mata kosong, menceritakan bahwa dia melihat bayangan besar yang mengikuti mereka di tengah kabut, mengintai di antara pohon-pohon. Dan masih ada cerita lain, sebuah kisah yang membekas di hati banyak orang, cerita tentang seorang wanita Eropa yang mati dengan cara tragis. Wanita itu adalah istri seorang pejabat kolonial yang tinggal di Bokor Hill. Suaminya, yang bekerja di salah satu kantor tinggi Prancis, ternyata menjalin hubungan dengan wanita lain. Wanita ini, yang dipenuhi rasa cemburu dan kebencian, akhirnya memilih jalan tragis. Pada suatu malam yang sunyi, dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengerikan. Dia ditemukan di kamar mandi, kepalanya terendam. Di dalam bak mandi, matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit. Dia mati dalam kesendirian yang penuh kemarahan, tetapi ada yang aneh. Setelah kematiannya, orang-orang mulai mendengar suara air mengalir di kamar itu. Meski keran sudah ditutup rapat, ada yang melihat bayangannya berjalan di balkon. Padahal, tidak ada seorang pun di sana. Dan kini, banyak yang mengatakan bahwa dia tidak pernah benar-benar pergi. Setelah berakhirnya perang dan kekacauan, Bokor Hill Station ditinggalkan, bangunan-bangunan besar mulai hancur, terbengkalai. Namun, kutukan yang ditinggalkan di sana tidak pernah pudar. Meskipun lokasi ini dijadikan destinasi wisata beberapa kali, suasana yang mencekam tidak pernah hilang. Bagi banyak orang yang mencoba menginjakkan kaki di Bokor, mereka tidak hanya menghadapi bangunan yang terbengkalai,
mereka menghadapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Suara langkah kaki yang terdengar di lorong kosong, pintu yang terbanting tanpa alasan, bayangan yang bergerak di balik jendela yang pecah. Banyak yang melaporkan bahwa mereka merasa seperti diawasi saat berada di sana. Dan yang paling menyeramkan, beberapa pengunjung setelah mengunjungi Bokor Hill mengaku mengalami mimpi buruk yang sama. Mereka terbangun di tengah malam di kamar hotel tua dengan suara langkah kaki mendekat di balik kemegahan yang dulunya ada. Bokor Hill Station kini hanya menyisakan penderitaan yang belum selesai. Mereka yang pernah datang tidak selalu pergi dengan utuh, bukan hanya karena kabut yang menelan mereka, tetapi juga karena sesuatu yang lebih gelap yang memburu. Siapa saja yang ingin menggali masa lalunya. Masa perang dan kehancuran. Setelah bertahun-tahun menjadi tempat peristirahatan mewah bagi para pejabat kolonial, nasib Bokor Hill Station berubah total, masuk ke dalam babak kelam yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Ketika Perang Saudara Kamboja pecah pada tahun 1970-an, tempat ini tidak lagi menjadi destinasi wisata. Sebaliknya, Bokor Hill Station menjadi medan pertempuran yang berdarah. Perang Saudara Kamboja yang dipicu oleh perebutan kekuasaan dan ideologi mengubah seluruh wajah negara. Pada saat itu, pasukan Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot menyapu habis siapa saja yang dianggap musuh. Selama masa ini, banyak tempat, termasuk Bokor, berubah menjadi tempat yang penuh kekerasan, penyiksaan, dan pembantaian. Bokor Hill Station, yang sebelumnya dikenal sebagai tempat berlibur mewah, kini menjadi tempat kematian. Tidak ada lagi suara pesta, tidak ada lagi tawarian, yang ada hanya keheningan yang mengerikan, di mana para tentara saling bertempur di antara bangunan-bangunan tua yang hancur. Selama invasi Khmer Merah, tentara yang berada di Bokor menjadi korban dari serangan yang tidak terduga. Beberapa dari mereka hilang tanpa jejak di tengah kabut yang menyelimuti puncak gunung. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Para saksi hanya menceritakan bahwa sesuatu yang gelap dan tak kasat mata memangsa mereka satu persatu. Mereka mulai mengira ada sesuatu yang lebih besar di balik kekacauan ini, bukan hanya karena pertempuran yang terus berlangsung, tapi ada sesuatu yang tak tampak di balik kabut tebal itu. Sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada perang itu sendiri. Ada cerita yang beredar di kalangan tentara bahwa mereka bisa mendengar suara langkah kaki, suara seperti manusia berjalan di lorong-lorong bangunan, meski mereka yakin tidak ada orang lain di sana. Suara-suara itu datang begitu sering, sehingga mereka mulai bertanya-tanya, apakah itu hanya ilusi akibat ketegangan perang, ataukah ada makhluk lain yang mengincar mereka? Namun, cerita yang lebih kelam datang dari penyiksaan yang terjadi di sini, seperti banyak tempat lain yang jatuh ke tangan Khmer Merah. Bokor Hill Station menjadi lokasi eksekusi dan penyiksaan. Setiap sudut bangunan ini menyimpan jejak darah. Orang-orang yang dituduh sebagai pengkhianat atau musuh politik dibawa ke sini untuk dieksekusi. Mereka tidak diberikan pilihan, tidak ada belas kasihan. Salah satu cerita yang paling mengerikan berasal dari seorang tahanan yang berhasil selamat dari eksekusi. Dia mengisahkan bagaimana pada malam hari, ketika semuanya hening, suara langkah kaki terdengar di lorong-lorong bangunan, langkah kaki yang terasa sangat dekat. Seolah ada seseorang yang sedang mengawasi dari balik pintu. Dan yang paling menyeramkan, suara bisikan, suara yang meminta para tahanan untuk melawan, untuk bertahan hidup, meski mereka tahu mereka tidak akan pernah keluar hidup-hidup dari tempat itu. Ketika perang semakin brutal, tempat ini menjadi lebih sunyi, tapi juga lebih gelap. Banyak orang yang melarikan diri dari pertempuran ini, namun beberapa dari mereka tidak pernah kembali. Mereka hanya menghilang begitu saja, seperti ditelan oleh kabut. Dan kemudian ada kabut. Kabut tebal yang tidak pernah menghilang, kabut yang seolah menjadi selimut gelap bagi tempat ini. Banyak orang yang datang ke Bokor setelah perang
mengaku mengalami hal yang sangat aneh ketika mereka sampai di puncak bukit. Kabut tebal itu langsung menyelimuti mereka. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas, tidak ada yang tahu arah. Dan kabut itu datang bukan hanya dari alam. Beberapa yang pernah berada di sana mengatakan mereka merasakan sesuatu yang lebih berat di udara. Seperti ada sesuatu yang hidup di dalam kabut itu. Sesuatu yang menunggu untuk menelan mereka. Beberapa penduduk setempat percaya bahwa kabut di Bokor bukanlah kabut biasa. Mereka percaya kabut itu adalah rohani, dibawa oleh roh-roh para buruh yang mati dan para tentara yang tewas di sini. Kabut itu membawa mereka kembali. Membawa mereka yang sudah mati ke tempat yang tidak pernah meninggalkan mereka. Dan lebih mengerikannya lagi, kabut ini sepertinya mengarah kepada siapa saja yang mencoba menggali masa lalu tempat ini. Bagi mereka yang penasaran, kabut itu akan menelan mereka. Setelah perang berakhir, Bokor Hill Station akhirnya ditinggalkan begitu saja. Bangunan yang dulunya megah kini hanya tinggal puing-puing. Namun, kehancuran fisik tidak pernah sepenuhnya menghapuskan rasa takut yang ditinggalkan oleh peristiwa-peristiwa mengerikan yang terjadi di sini. Ratusan orang yang datang ke Bokor dalam beberapa dekade terakhir, meskipun hanya untuk pariwisata, mengaku mengalami kejadian aneh. Beberapa merasa seperti dikejar oleh sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Beberapa merasa diintai di setiap langkah mereka, seperti ada sesuatu yang bergerak di balik bayangan, hanya menunggu waktu untuk menampakkan dirinya. Dan bagi beberapa pengunjung, sensasi aneh ini bukan hanya sekadar perasaan. Ada yang melihat bayangan bergerak di jendela yang sudah pecah. Ada yang mendengar suara bisikan, meski tidak ada seorang pun di dekat mereka. Bokor Hill Station mungkin telah dihancurkan oleh waktu dan perang, namun rasa takut, penderitaan dan darah yang tertumpah di tanah ini masih ada, mengendap di setiap sudut, menunggu untuk menyambut siapa saja yang berani datang. Kisah mistis penduduk lokal. Di sekitar puncak Bokor, jauh dari hiruk-pikuk dunia, terdapat sebuah desa kecil yang penduduknya menyimpan cerita-cerita tentang kehadiran yang tidak terlihat. Mereka yang telah hidup di sekitar gunung ini selama bertahun-tahun tahu betul bahwa Bokor Hill Station bukan hanya sekadar tempat penuh kenangan sejarah, namun juga tempat yang dipenuhi roh-roh yang terperangkap. Namun, di balik kabut yang menutupi puncak gunung, ada yang lebih gelap dari sekadar reruntuhan. Beberapa penduduk setempat yang telah hidup di sana sejak kecil masih mengingat kisah-kisah menyeramkan yang diwariskan turun-temurun tentang makhluk yang mengintai di sekitar Bokor. Di sini, kita bertemu dengan Saret, seorang pria yang lahir dan besar di daerah sekitar Bokor Hill. Dia mengenal tempat ini lebih dari siapapun, dan dia memiliki cerita yang jarang dibagikan. Saret, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Apa yang orang-orang alami ketika mereka berada di Bokor? Saya ingat ketika saya masih muda, banyak orang yang datang ke sana, mencoba mencari tahu tentang tempat itu. Tapi, tidak ada yang pernah benar-benar kembali dengan selamat. Mereka bilang, ada sesuatu di sana. Saya ingat ketika ayah saya bercerita, dia bilang, kabut di Bokor itu bukanlah kabut biasa. Pada suatu malam, saya berjalan sendirian menuju puncak gunung. Kabut sangat tebal, lebih dari biasanya. Waktu itu, saya merasa ada sesuatu yang mengawasi saya. Saya tidak tahu apa itu, tapi terasa ada mata yang terus memandang saya dari dalam kabut itu. Dan tiba-tiba, saya mendengar suara langkah kaki. Saya berhenti dan menoleh. Tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang semakin tebal dan udara yang semakin berat. Lalu, saya merasa seperti ada sesuatu yang mengikutiku. Saya segera berlari pulang. Dan sepanjang jalan saya mendengar suara itu, seperti langkah kaki berat mengikuti saya. Pengalaman kedua. Seorang wanita tua tentang roh yang terperangkap.
Dan inilah Mei, seorang wanita tua yang telah hidup di sekitar sini. Lebih dari 70 tahun, Mei adalah salah satu dari sedikit orang yang berani menceritakan kisah-kisah lama tentang apa yang terjadi di Bogor. Mei, apakah kamu bisa menceritakan pengalamanmu dengan tempat itu? Anak-anak saya sering mendengar cerita saya tentang Bogor. Saya masih ingat betul kejadian itu. Suatu malam, suami saya yang seorang pekerja pulang terlambat. Dia bekerja di dekat tempat itu. Dan saya tahu dia akan melewati hotel tua di sana. Tapi malam itu dia pulang dengan wajah pucat. Dia bilang saat melewati hotel lama, dia mendengar suara tawa yang datang dari dalam gedung. Tawa itu seperti suara seorang wanita, tetapi terdengar sangat menyeramkan. Dia mencoba melanjutkan langkahnya, tapi semakin lama, suara itu semakin keras, hingga dia merasa terhenti di tempat. Ketika dia berbalik, dia melihat bayangan yang bergerak cepat di jendela. Dia tidak berani mengatakannya lebih lanjut. Tapi sejak saat itu, dia selalu merasa seperti ada yang mengikutinya. Tidak hanya dia, tetapi banyak orang di desa ini merasa kehadiran itu ada di sekitar mereka. Seperti roh yang terperangkap. Kepercayaan tentang kabut dan roh yang tidak pernah pergi. Kisah-kisah ini ternyata bukan hanya datang dari orang-orang yang pernah bekerja di Bogor, bahkan Ting, seorang pemuda yang baru saja pulang dari desa terdekat, memiliki cerita yang tidak kalah mengerikan. Ting, apakah kamu bisa menjelaskan lebih jauh tentang apa yang kamu alami ketika berada di dekat Bogor? Saya tidak pernah benar-benar percaya dengan cerita-cerita seperti itu. Sampai saya mengalami sendiri. Waktu itu saya mendaki puncak di pagi hari. Saya pikir itu akan menjadi perjalanan yang biasa. Hanya ingin melihat pemandangan. Tapi, begitu saya sampai di sana, saya merasa sangat tidak nyaman. Saya mulai merasa ada sesuatu yang tidak benar. Kabut semakin tebal dan saya tidak bisa melihat lebih dari beberapa meter di depan saya. Kemudian, saya mendengar suara seperti bisikan. Sangat pelan di telinga saya. Saya pikir itu hanya angin. Tapi suara itu semakin jelas. Setelah itu, saya melihat bayangan melintas di depan saya. Tidak ada jalan, tidak ada orang. Hanya kabut dan hutan. Saya sangat ketakutan. Dan tanpa berpikir, saya segera berlari turun dari gunung. Ketika saya sampai di bawah, saya merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti saya sepanjang jalan pulang. Cerita keempat, tentang rasa takut yang abadi. Kisah-kisah ini bukan hanya soal suara atau bayangan. Bagi banyak penduduk lokal, yang lebih menakutkan adalah perasaan terikat oleh tempat itu. Ada rasa takut yang menghantui mereka, rasa takut yang datang bahkan saat mereka hanya berpikir tentang Bogor. Untuk orang-orang seperti Dara yang tumbuh besar di sekitar Bogor, kehadiran itu terasa begitu nyata. Dara, bagaimana perasaanmu tentang tempat ini? Apakah tempat itu masih terasa mengerikan bagi penduduk setempat? Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Selama saya hidup di sini, saya sering mendengar orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak bisa pergi jauh dari Bogor. Seperti ada sesuatu yang menarik mereka kembali. Ada yang mengatakan bahwa rohnya terikat di sana. Terikat bagaimana? Seperti ada energi yang menahan mereka. Seperti sesuatu yang menghalangi mereka untuk pergi. Kami semua merasakannya. Bahkan yang tidak pernah mendekat ke sana. Ada semacam tarikan. Sesuatu yang membuat kita merasa seperti tidak pernah benar-benar bebas. Kisah-kisah ini adalah gambaran hidup tentang apa yang ada di balik kabut tebal di Bogor. Tempat yang tak hanya dihuni oleh masa lalu yang kelam, tetapi juga oleh kehadiran yang tidak pernah pergi, yang terus mengintai.
Ekspedisi malam mengungkap misteri di Bokor Hill Station. Ekspedisi malam di Bokor Hill Station adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan misteri. Meskipun selama siang hari tempat ini sudah dikenal angker, perjalanan di malam hari membawa suasana yang jauh lebih menegangkan, kabut tebal, udara dingin, dan kegelapan yang memeluk setiap sudut, menjadikan malam di Bokor sebagai waktu yang paling dihantui. Pada malam ini, kita akan mengikuti perjalanan sebuah tim ekspedisi yang terdiri dari para ahli sejarah, arkeolog, dan pendaki berpengalaman yang berani menembus kegelapan Bokor Hill Station. Tujuan mereka mengungkap rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh tempat ini dan menghadapi fenomena aneh yang terjadi setiap malam. Tim ekspedisi ini memulai perjalanan mereka pada malam yang sangat gelap. Kabut tebal yang menutupi seluruh puncak membuat suasana semakin tidak nyaman. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya menghadapi alam liar, tetapi juga sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang telah menghantui tempat ini selama bertahun-tahun. Seperti yang diungkapkan oleh Rudy, salah satu anggota tim, mereka merasakan sesuatu yang tidak biasa sejak pertama kali menjejakkan kaki di Bokor pada malam itu. Saya sudah banyak melakukan pendakian, tapi sesuatu di sini berbeda. Setiap langkah terasa lebih berat. Tidak hanya karena medan yang berat, tetapi ada sesuatu yang sepertinya mengintai dari bayang-bayang. Bahkan udara di sekitar kami terasa lebih dingin dan tebal dari biasanya. Setibanya mereka di Hotel Bokor, bangunan tua yang sudah hancur, suasana semakin tegang, reruntuhan yang semula tampak tak berdaya, kini menyimpan aura yang menghantui. Tiang-tiang bangunan yang patah dan kaca-kaca yang pecah hanya memperburuk kesan bahwa tempat ini terlupakan oleh waktu. Disinilah para anggota tim mulai merasakan kehadiran yang tidak terlihat, sesuatu yang mengintai, sesuatu yang mereka tidak bisa jelaskan. Namun, Lina, seorang arkeolog dari tim, merasakan kehadiran itu lebih intens. Saya merasa ada sesuatu yang terus mengawasi kami. Ketika kami masuk ke dalam hotel, saya merasa seperti ada mata yang mengikuti setiap gerakan kami. Rasanya seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan, namun setiap kali saya menoleh, tidak ada apa-apa di sana, hanya sepi dan gelap. Setelah meninggalkan hotel, tim melanjutkan perjalanan mereka ke area yang lebih terpencil di sekitar Bokor Hill Station. Namun, disinilah kejadian yang lebih aneh mulai terjadi. Jejak-jejak kaki yang tidak bisa dijelaskan muncul di sepanjang jalan setapak. Anggota tim mulai menyadari bahwa jejak itu terus mengikuti mereka. Mereka mencoba mengabaikannya, berpikir itu mungkin hanya jejak binatang. Namun, ketika mereka kembali ke tempat awal, jejak-jejak itu terlihat mengarah ke arah mereka. Ini tidak mungkin. Kita sudah berjalan jauh, dan jejak ini tidak bisa datang begitu saja. Saya yakin ada sesuatu yang mengikuti kita. Ini tidak masuk akal. Namun, yang paling menakutkan terjadi beberapa jam setelah mereka meninggalkan jejak kaki yang misterius. Saat kabut semakin tebal, penampakan muncul di hadapan mereka. Beberapa anggota tim mengklaim melihat sosok manusia yang berjalan di depan mereka. Namun, saat mereka mendekat, sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja, seperti terhisap ke dalam kabut. Saya melihatnya, seorang pria berpakaian lusuh berjalan perlahan di antara pepohonan. Kami semua mencoba untuk memanggilnya, tapi dia hanya terus berjalan, menghilang saat kami mendekat. Itu adalah penampakan yang nyata. Saya bisa merasakannya, tubuh saya membeku seketika. Sebelum mereka meninggalkan Bokor Hill Station pada pagi hari, tim merasa seakan ada pertanda yang tidak terjawab. 3 kali suara lonceng gereja terdengar keras di tengah hutan. Meskipun tidak ada gereja yang tersisa di tempat itu, suara itu menggema, mengisi udara dengan ketegangan yang luar biasa. Mereka tidak bisa menjelaskan dari mana suara itu berasal. Gereja yang ada di Bokor Hill Station sudah lama hancur, tapi lonceng itu terdengar begitu jelas.
seakan dipukul oleh tangan yang tidak terlihat. Ekspedisi malam di Bokor Hill Station tidak hanya mengungkapkan sejarah dan keindahan alam tempat ini, mereka yang berani menghadapinya akan menemukan bahwa Bokor menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang dapat dibayangkan, sesuatu yang lebih gelap, lebih misterius, dan lebih mengintai di balik setiap kabut yang menyelimuti malam. Kadang, ada tempat-tempat yang terlupakan oleh waktu, namun tidak pernah dilupakan oleh energi gaib yang terus berusaha bertahan. Bokor Hill Station adalah salah satunya. Kutukan masa lalu. Misteri gelap di Bokor Hill Station. Seiring berjalannya waktu, kita sering lupa akan kisah-kisah yang membentuk sejarah suatu tempat. Namun, terkadang sejarah itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia terus berlanjut, berbisik, bahkan menuntut balas dendam pada mereka yang berani mengganggu kedamaiannya. Di Bokor Hill Station, ada cerita tentang kutukan yang menimpa tempat ini, sebuah kutukan yang dahsyat dan kelam. Sebuah kutukan yang bermula dari masa lalu, namun masih terasa hingga hari ini. Kutukan ini bermula dari sebuah peristiwa tragis yang terjadi pada zaman kolonial, ketika tempat ini menjadi markas tentara Perancis. Namun, tidak semua yang terjadi di sini adalah bagian dari sejarah yang kita pelajari di sekolah. Ada bagian dari sejarah yang tersembunyi, bagian yang lebih gelap dan lebih menghantui. Bokor Hill Station bukanlah sekadar tempat peristirahatan bagi para penjajah Perancis. Pada masa kolonial, tempat ini juga digunakan sebagai markas militer yang jauh dari peradaban, namun di balik kemewahan dan ketenangan yang terlihat, tersembunyi kegelapan yang akan terus menghantui. Salah satu peristiwa yang sangat berpengaruh terhadap kutukan ini adalah kisah seorang tentara Perancis yang terkenal kejam. Nama tentara itu adalah Claude Duval, yang konon bertanggung jawab atas serangkaian perbuatan kejam terhadap penduduk lokal dan tawanan perang yang ditahan di sini. Claude Duval dikenal karena penyiksaan brutal yang ia lakukan terhadap siapa saja yang dianggapnya sebagai musuh. Di Bokor Hill Station, ia sering melakukan eksekusi terhadap para tahanan, bahkan tanpa alasan yang jelas. Namun, yang lebih mengerikan adalah kisah tentang pembunuhan massal yang terjadi pada suatu malam, ketika sebuah kelompok besar penduduk lokal dibantai tanpa ampun. Pada malam itu, sebuah kelompok besar penduduk desa yang ditangkap karena dituduh melakukan pemberontakan dibawa ke Bokor Hill Station oleh Duval dan anak buahnya. Mereka dipaksa untuk berjalan sepanjang malam, melewati jalan setapak yang gelap dan penuh dengan kabut tebal. Malam itu, Duval memerintahkan pasukannya untuk menembak mati semua orang yang ada di sana. Namun, beberapa dari mereka berhasil melarikan diri ke hutan, hanya untuk disusul oleh tentara yang lebih kejam, yang akhirnya menghabisi nyawa mereka satu persatu. Kisah tentang pembantaian ini, meskipun tercatat dalam sejarah, seringkali diabaikan atau ditutup-tutupi oleh pihak kolonial. Namun, bagi mereka yang selamat, trauma itu tidak pernah hilang. Mereka percaya bahwa semangat para korban yang mati sia-sia itu kini berkeliaran di sekitar Bokor Hill Station. Dari peristiwa itu, muncul kutukan yang mengerikan. Banyak yang percaya bahwa jiwa para korban tidak bisa tenang, dan mereka kembali untuk mencari balas dendam. Namun, kutukan itu tidak hanya mempengaruhi mereka yang terlibat langsung dalam pembantaian, tetapi juga siapa saja yang datang ke tempat itu. Menurut legenda, mereka yang datang ke Bokor Hill Station, terutama yang mengabaikan sejarah kelam tempat ini, akan mulai mengalami kejadian aneh dan gangguan mistis. Mereka yang berani menginjakkan kaki di sini tanpa memahami apa yang telah terjadi, konon akan merasa terjebak dalam kutukan yang tak terhindarkan. Namun, kutukan ini tidak hanya datang dalam bentuk penampakan arwah. Beberapa orang melaporkan bahwa mereka mulai merasa sakit, terkena mimpi buruk, atau bahkan merasa kehilangan waktu ketika berada di tempat ini. Ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan ke Bokor Hill Station sering kali berakhir dengan pengalaman mistis yang tak bisa dijelaskan. Budi, seorang peneliti sejarah,
yang melakukan ekspedisi ke Bogor pada tahun 2015 adalah salah satu orang yang mengalami hal tersebut. Saya datang ke sini untuk mempelajari sejarah tempat ini, tapi malam pertama saya tidur di reruntuhan hotel, saya terbangun dengan suara langkah kaki di luar tenda saya. Ketika saya membuka tenda, tidak ada siapa-siapa, saya merasa sesuatu mengawasi kami, dan semakin malam, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi, suara tangisan, bisikan, dan akhirnya, saya mulai merasakan sakit yang luar biasa di dada saya. Menurut Budi, setelah kejadian itu, ia merasa tubuhnya semakin lemas, dan selama beberapa hari setelahnya, ia terus merasa seperti tersegel. Dalam kutukan yang tidak bisa ia hindari, banyak orang yang mengatakan bahwa kutukan masa lalu benar-benar menghantui mereka yang tidak menghormati sejarah kelam Bogor. Namun, ada satu pertanyaan besar yang terus mengganggu siapa saja yang datang ke Bogor Hill Station. Apakah ada cara untuk membebaskan diri dari kutukan ini? Beberapa orang percaya bahwa memahami dan mengakui sejarah tempat ini adalah kunci untuk menghindari kutukan tersebut. Namun, kenyataannya, banyak yang telah mencoba untuk melakukan penghormatan, namun tetap mengalami kejadian-kejadian mistis yang tidak dapat dijelaskan. Apapun yang terjadi, satu hal yang pasti, kutukan masa lalu Bogor Hill Station adalah bagian dari tempat ini yang tidak akan pernah hilang. Mereka yang berani datang harus siap menghadapi kenyataan bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini sepenuhnya. Penutup, kebenaran yang tak terungkap. Bogor Hill Station, sebuah tempat yang mengandung lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kami telah menguak sejarah kelamnya, menyelami kisah-kisah pembantaian dan kutukan yang mencekam. Namun, sampai sekarang, banyak yang masih belum bisa dijelaskan. Apakah benar ada roh-roh yang terperangkap di sini? Ataukah semuanya hanya sebuah legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut? Kutukan masa lalu masih terus menghantui setiap sudut tempat ini. Orang-orang yang datang ke sini, banyak yang mengaku merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang mengerikan, seolah-olah mereka terperangkap dalam sejarah itu sendiri. Tapi satu hal yang pasti, Bogor Hill Station bukan hanya sebuah tempat, ia adalah saksi bisu dari sejarah yang kelam, dan siapapun yang berani menggali lebih dalam akan terus diingatkan bahwa ada hal-hal yang lebih baik tetap dibiarkan terkubur. Apakah kita benar-benar aman? Mungkin kita tidak akan pernah tahu sepenuhnya, karena di sini, di Bogor Hill Station, kegelapan masa lalu selalu siap menyambut siapa saja yang berani mendekat. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seram lainnya. Sampai jumpa. Dan tetap waspada.